Saya bukan mengatakan saya hebat, tapi kalau memang Anda benar, pasti bisa saya perjuangkan. Karena saya tidak akan pernah kompromi dengan para mafia, ya. Dan yang paling berbahaya dalam penegakan hukum itu, ya, itu yang menjadi mafia adalah orang-orang yang kita percayai, orang yang dekat dengan kita, orang yang membantu kita. Ketika orang yang membantu Anda itu main dua kaki, maka bahaya mulai menghampiri Anda. Untuk itu kepada saudaraku semua, Anda sebagai pencari keadilan, jangan terlalu pelit. Jangan pelit. Maksudnya apa? Ketika Anda punya gawean, ya, jangan bilang saya nggak punya uang. Kadang-kadang kita suka mengatakan, aduh, saya nggak punya uang. Bukan nggak punya, Anda malas untuk keluar biaya, ya. Anda seolah-olah tidak menghargai keringat dan jasa-jasa teman-teman Anda yang jadi advokat. Jadi sekali lagi, kita itu kalau sudah membutuhkan jasa teman, ya, kita perlu biaya, keluar biaya, walaupun bukan besarnya, tapi nilainya. Artinya kita ada penghargaan, ya. Ini kebanyakan kita begini, Anda punya keluarga jadi pengacara, kemudian begitu ada masalah, kalau yang mau gratis kita minta tolong kepada keluarga, ya. Begitu ada bayaran Anda cari orang lain. Ini bagaimana modelnya? Ini keliru, ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara, ya, pada halayak ramai, saya ini seorang advokat, bukan cuma sekedar advokat, tapi saya ini orang nekat, ya. Saya mantan anak terminal, udah penjara sudah nggak takut bagi saya. Karena kenapa? Nyawa pun saya nggak takut kehilangan nyawa. Ingat, teman-teman, ketika seseorang sudah tidak takut hukuman mati, maka penjara sudah nggak ada artinya. Sehingga jangan pernah takut-takutin orang dengan penjara. Lebih baik kau takut-takutin dengan apa? Yang lain, ya. Nah, kemudian saya ini orang berani dan saya ini orang yang argumentatif, ya. Saya bukan cuma nekat tanpa argumen, saya orang yang mengerti hukum. Tetapi Pak, ketika saya kesana masalah, tetap saya butuh orang, teman saya, ya, tetap saya butuh teman, pengawal saya. Jangan dikira gratis, tidak ada, ya. Saya harus menunjukkan, ya, hidup itu karma. Kita kalau dari klien kadang-kadang kita dijamu entertain. Ya, kalau kita jadi klien, kalau ada teman kita ikut, kita juga jamu, ya. Jangan pelit. Anda mau cari duit, tapi gitu giliran ada masalah, Anda tidak mau keluar duit. Jangan. Namanya penghargaan, walaupun sedikit. Yang penting kita ada apresiasi. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, biasanya kita sebelum dimusuhi orang lain, kita dimusuhi dulu sama orang dekat kita, ya. Jadi saya pesankan kepada teman-teman, mari kita mulai menghargai diri sendiri, hargai orang di sekitar Anda, kemudian hargai orang lain. Lalu kepada teman-teman para aparatur negara yang namanya saya minta tolong saya sampaikan kepada para penyidik, tolong diingat, Anda ini hari ini punya jabatan, Anda diberi kepercayaan. Jangan sampai Anda kesandung kemudian Anda tidak jadi penyidik, jadi polisi biasa, ya. Jadi baik-baiklah. Jangan karena ada peluang lantas Anda main curang. Kemudian JPU jadi peneliti yang baik. Ini saya terus saja prihatin. Ada jaksa peneliti yang meneliti perkara tidak tidak sempurna, sehingga orang yang tidak harus jadi terdakwa jadi terdakwa. Ini cukup memprihatinkan, ya. Salah satu contoh saya sendiri, ya. Saya kalau diteliti dengan jaksa yang benar, perkara saya dua-duanya nggak mungkin naik. Tapi kalau sudah kena pengacara negara, jaksa itu adalah pengacara negara, ya. Sudah kena dengan pengacara negara yang korup,
yang arogan kepengen menunjukkan kehebatannya, sudah diawur aja itu. Dikiranya saya ini orang blow on, ya. Saya sudah tahu bahwa Anda itu mengarang, ya. Anda itu melakukan kecurangan. Jangan dikira saya diam, Pak. Doa saya, mulai dari saya, anak cucu saya, turunan saya, sampai leluhur saya akan berdoa untuk Anda. Ya, jaksa-jaksa yang telah mempermainkan perkara saya, jangan enak-enak. Ya, nggak ada yang selamat. Nggak pernah ada yang selamat. Ya, begitu juga dengan hakim. Hakim, bapak-bapak kan digaji. Kita tahu, masih banyak hakim yang bersih. Masih banyak hakim yang benar. Tapi hakim-hakim nakal ini yang rakus, seolah-olah mereka itu akan hidup lebih lama kayak seperti vampir, ya, hidupnya sampai ribuan tahun, ya, mereka lupa kalau sebetulnya apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat tidak baik. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan netizen, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, saya berikan edukasi bukan berdasarkan dari buku, tapi berdasarkan dari fakta saya mengalami sendiri. Saya telah menjadi terdakwa yang lampau dengan ancaman 10 tahun. Saya bebas murni. Sekarang saya menjadi terdakwa bersama istri saya dengan undang-undang ITE. Itu kan paling menakutkan. Wartawan, pengacara, siapapun takut sama undang-undang ITE. Maaf, saya nggak takut. Kenapa? Saya udah tahu. Nah, kemudian hakim mencoba untuk memaksakan saya mengikuti iramanya dia. Maaf saja, tolong dicatat kepada seluruh netizen dan masyarakat seluruh Indonesia, bahwa dalam perkara pidana itu kepentingan siapa yang didahulukan? Adalah kepentingan terdakwa. Harap dicatat, bukan kepentingan hukum atau kepentingan negara, bukan. Dalam proses persidangan perkara pidana, yang dikedepankan itu adalah proses hak asasi manusia. Karena seseorang yang dibawa ke muka persidangan, yang disangka dan didakwa melakukan kesalahan, belum tentu dia bersalah. Tetapi karena mereka itu sudah mereka yang punya wewenang sudah mengantarkan si ini ke persidangan, akhirnya dia terpaksa harus mengikuti prosedur itu. Ada orang yang ditahan belum tentu bersalah. Ada orang yang didakwa melakukan kesalahan padahal itu hanya rekayasa. Ini kan berbahaya. Nah, karena itu di persidangan itu oleh hakim diberikan buku pegangan ada 4. Buku pegangan pertama yang membatasi hakim itu adalah KUHA, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu yang ketiga adalah surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009. Lalu yang keempat adalah surat peraturan bersama yang dikeluarkan pada tahun 2012. Maksudnya apa? Itu adalah membatasi kewenangan hakim. Jadi harap diketahui, ini pembelajaran buat kita supaya masyarakat tahu. Di dalam pengadilan itu memang hakim punya kekuasaan, karena mereka diberikan wewenang oleh undang-undang. Tapi jangan salah, bahwa kekuasaan hakim di pengadilan itu dibatasi oleh 4 buku tadi itu. Biasanya ditaruh buku saku. Sedangkan terdakwa itu punya hak. Negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak-hak seluruh penduduk Indonesia. Jadi kedudukan terdakwa itu sesungguhnya karena dia punya hak asasi, dia lebih tinggi daripada siapapun di dalam pengadilan. Jadi jangan dikira seperti selama ini. Selama ini kan seolah-olah hakim itu lebih berkuasa daripada terdakwa. Oh, tidak bisa.